Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Rabu tanggal 29 bulan Jumada al-Ula tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita kaji dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Imam Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdillah As-Sa'di, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memperbaiki niat kita di jalan menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memperbarui semangat kita dan menambah kesabaran kita di jalan menuntut ilmu. Semoga Allah menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang ini kita masih mengkaji tafsir surat Al-Baqarah ayat 210. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Allah Ta'ala berfirman, hal yanzurun, tidaklah mereka menanti, illa an ya'tiyahumullah, kecuali menanti kedatangan Allah kepada mereka, fi dhulalin minal ghamam, kecuali mereka menanti kedatangan Allah dalam naungan awan, wal malaikah, demikian pula para malaikat datang, wa qudiyal amr, dan diputuskan semua perkara-perkara, wa ilallahi turja'ul umur,
dan hanya kepada Allah semua perkara dan semua urusan dikembalikan. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, "Fakama anna lillahi dzatan la tushbihuha adz-dzawatu." Sebagaimana Allah memiliki zat yang tidak sama, yang tidak serupa dengan zatnya makhluk. Allah Subhanahu wa taala memiliki zat yang tidak serupa dengan zatnya makhluk. Falillahi sifatun la tushbihuha as-sifatu. Maka Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat-sifat yang sifat-sifat Allah tidak menyerupai sifat-sifatnya makhluk. Persamaan hanya di nama saja. Allah memiliki tangan, iya. Makhluk memiliki tangan, iya. Namun tangannya Allah tidak sama dengan tangannya makhluk. Tangan Allah sempurna sesuai dengan keagungannya dan kebesarannya. Tangannya makhluk sesuai dengan kekurangannya, dan tangannya makhluk sesuai dengan keterbatasan makhluk. Fasifatuhu taba'un li dzatihi wa sifatu khalqihi taba'un li dzawatihi. Sifat-sifatnya Allah mengikuti zatnya. Demikian pula sifat-sifatnya makhluk mengikuti zatnya makhluk. Falaisa fi itsbatiha ma yaqtadi at-tashbiha biwajhin. Dan tidaklah menetapkan sifat Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Falaisa fi itsbatiha ma yaqtadi at-tashbih biwajhin. Dan tidaklah menetapkan sifat Allah menyerupakan dengan sifatnya makhluk dari segala penjuru, dari segala sisi. Tidak sama sifatnya Allah dengan sifatnya makhluk. Artinya apabila kita menetapkan sifat untuk Allah, seperti kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan, bukan berarti kita menyamakan tangannya Allah dengan tangannya apa? Makhluk. Wa yuqalu aidan liman athbata ba'd sifat wa nafa ba'dan au athbatal asma' duna sifat. Kemudian dikatakan kepada kelompok yang menetapkan sebagian sifat Allah, seperti sifat wujud, qidam, baqa dan yang lainnya. Mereka menetapkan sebagian sifat Allah dan menafikan, meniadakan sifat-sifat Allah yang lain. Kenapa? Karena menurut mereka tidak sesuai dengan akal. Kalau ditetapkan berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Sehingga mereka menetapkan sifat Allah sebagiannya. Kenapa? Karena menurut mereka sesuai dengan akal. Adapun sifat-sifat Allah yang menurut mereka tidak sesuai dengan akal, ditiadakannya. Au athbatal asma duna sifat, atau dikatakan kepada kelompok yang menetapkan, mengimani nama-nama Allah, dan namun mereka
tidak mengimani sifat-sifat Allah. Dikatakan kepada mereka, imma an tusbital jami' kama athbatahu Allahu li nafsihi wa athbatahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, wa imma an tanfiyal jami'ah wa takuna munkiran li rabbil alamin. Pilih dua hal. Kalian menetapkan semua sifat Allah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya, dan sebagaimana yang ditetapkan, yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalian hendaklah memilih dua pilihan. Kalian menetapkan sifat Allah seluruhnya, atau kalian meniadakan sifat Allah seluruhnya, sehingga kalian menjadi orang yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma itsbatuka ba'da dzalika wa nafyuka li ba'dihi fahadza tanaqudun. Adapun kalian, yang dimaksud kalian ini siapa? Kelompok apa? Kelompok Al-Asy'ariyah. Adapun kalian menetapkan sebagian sifat Allah, lalu kalian menafikan sifat-sifat Allah yang lain, fahadza tanaqud. Ini pelin-pelan, ini tidak jelas, ini berlawanan. Kalian harus menetapkan semuanya atau meniadakan semuanya. Adapun kalian, wahai kelompok Al-Asy'ari, menetapkan sebagian sifat Allah lalu menafikan sebagian sifat yang lainnya, fahada tanaqudun. Ini berlawanan. Ini adalah prinsip yang membingungkan. Fafarriq baina ma athbattahu wa baina ma nafaitahu. Bedakan antara yang engkau tetapkan dan bedakan mana yang engkau nafikan. Walan tajida ilal farqi sabila. Kalian tidak menjumpai perbedaan sedikit pun. Fa in qulta, jika kalian mengatakan ma athbattahu la yaqtadi tashbihan, qala laka ahlu sunnah wal itsbatu allati nafaitahu la yaqtadi tashbihan. Jika kalian mengatakan kami menetapkan sifat Allah yang tidak menyerupai makhluk, fa in qulta ma athbattuhu la yaqtadi tashbihan. Jika kalian mengatakan apa yang kami tetapkan untuk Allah tidak sama dengan makhluknya, maka kelompok Ahlussunnah juga mengatakan mereka menetapkan sifat Allah yang kalian tiadakan juga tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Fa in qulta la aqilu minalladzi nafaitahu illa tashbih. Apabila kalian mengatakan aku tidak faham, sesuai akalku aku tidak memahami, yang wa in qulta la aqilu minalladzi nafaituhu illa tashbih. Jika kalian mengatakan aku tidak faham, jika kalian mengatakan aku tidak bisa memahami dengan akal yang aku tiadakan dari sifat Allah kecuali tasbih, qala lakan nufatu wa nahnu la naqilu minalladzi athbatahu illa tasbih. Maka kelompok Mu'tazilah, kelompok Jahmiyah mengatakan kepada kalian, wahai orang-orang Asy'ari, kami juga tidak faham sifat-sifat Allah yang kalian tetapkan kecuali kalian menyerupakan Allah dengan makhluk. Demikian maka kelompok Asy'ariyah itu dikatakan kelompok yang tidak gentle. Adapun kelompok Mu'tazilah, menurut mereka Mu'tazilah itu gentle, ditiadakan semua sifat Allah.
Maka kelompok Mu'tazilah mengatakan kepada kelompok Al-Asy'ariyah yang menetapkan sebagian sifat, itu wujud, qidam, baqa dan seterusnya, berarti kalian menyamakan Allah dengan apa? Makhluk. Fama ajabta bihin nufata ajabaka bihi ahlus sunnah lima nafaitahu. Kelompok Al-Asy'ari menjawab kepada kelompok Mu'tazilah yang kami tetapkan, kami tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Kami menetapkan sifat Allah, sifat kudrah untuk Allah sesuai dengan kebesarannya, sesuai dengan kesempurnaannya. Mereka kelompok Asy'ariyah menjawab demikian pada kelompok Mu'tazilah. Demikian pula Ahlus Sunnah menjawab kepada kelompok Al-Asy'ariyah sifat-sifat Allah yang ditiadakan seperti jawaban Asy'ariyah kepada kelompok Al-Mu'attilah. Maka di sini Fadilatul Syekh berkata, wal hasil, kesimpulannya, anna man nafa syai'an wa athbata syai'an mimma dallal kitabu was sunnatu ala itsbatiha fahuwa mutanaqidun. Kesimpulannya, siapa yang menetapkan sebagian sifat dan meniadakan sifat yang lainnya untuk Allah, padahal Al-Quran menetapkannya, demikian pula sunnah Nabi SAW menetapkannya, fahuwa mutanaqidun, maka mereka adalah orang yang pelin-pelan di dalam akidahnya, tidak jelas. La yathbutu lahu dalilun syar'iyyun, mereka tidak memiliki dalil baik secara syar'i ataupun secara akal. Bal qad khalafal ma'qula wal manqul, bahkan mereka menyelisihi dalil secara akal atau secara nas dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani, menetapkan sifat-sifat Allah yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dan yang disifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa menyerupakan, tanpa meniadakan, dan tanpa membagaimanakan. Mereka menetapkan sifat Allah sesuai dengan kebesaran Allah dan sesuai dengan keagungannya. Dari ayat mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi itsbatu sifatil ityan lillah yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi. Mengimani sifat datang, mengimani sifat datang untuk Allah. Pada hari kiamat nanti Allah datang, kita mengimaninya sesuai dengan kebesaran Allah dan sesuai dengan keagungannya. Kita tidak tahu bagaimananya. Kita hanya mengimani Allah Subhanahu wa taala datang pada hari kiamat untuk menghisab hamba-hambanya. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi raddun alal musyabbihah wal mu'attilah, bantahan kepada kelompok yang menyamakan sifat Allah dengan sifatnya makhluk. Demikian pula bantahan kepada kelompok yang menafikan sifat-sifat Allah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, al-mu'attilah ya'buduna mada ya ikhwah? Ya'buduna adaman, wal musyabbiha ya'buduna sonaman, wal muwahhidu ya'buduna ilahan wahidan ahadan somadan. Al-mu'attilah, kelompok yang meniadakan sifat-sifat Allah, berarti mereka menyembah ilah, sembahan yang tidak ada.
kelompok Al-Mu'attilah menyembah sesembahan yang tidak ada. Allah tidak memiliki ini, tidak memiliki ini, tidak memiliki itu, tidak memiliki sifat ini. Al-Mu'attilah ya'buduna adaman. Kelompok yang menafikan sifat-sifat Allah, mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Mereka menyembah sesembahan yang tidak ada. Wal musyabbihatu ya'buduna sonaman. Sedangkan kelompok musyabbihah, yaitu yang menyerupakan sifat Allah dengan sifatnya makhluk, mereka menyembah berhala. Adapun orang yang bertauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menyembah sesembahan yang satu, ilahan wahidan somada, menyembah sesembahan yang maha satu, yang maha sempurna, tempat bergantung semua makhluknya. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi itsbatu asy-syafa'atil udma, mengimani syafaat yang terbesar, yaitu syafaat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kedatangan Allah pada hari kiamat. Karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ya Muhammadu irfa' ra'sak wasal tu'ta, irfa' ra'sak wa qul yusma wasal tu'ta washfa' tushaffa. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dari sujudmu, katakan, ucapanmu didengarkan, mintalah, permintaanmu diberikan, berikanlah syafaat, mintalah syafaat, syafaatmu dikabulkan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat kepada Allah agar hisab itu dimulai, supaya orang-orang yang beriman masuk ke dalam surga dan supaya orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi uluwu makanati an-nabi sallallahu alaihi wasallam, keterangan tentang tingginya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin, beliau adalah tuannya manusia dari yang pertama sampai yang terakhir, imamul anbiya wal mursalin, imamnya para nabi dan para rasul. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi itsbatu al-hisab yaumal qiyamah, mengimani adanya hisab pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala datang pada hari kiamat untuk menghisab Allah, untuk menghisab hamba-hambanya. Allah datang pada hari kiamat untuk menghisab hamba-hambanya dan untuk membalas perbuatan-perbuatan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ada yang punya faedah dari ayat ini? Silahkan. Monggo ya sabab. Tafadhalu Aba Mas'ud. Tayyib, naktafi bihada. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.